Matamu yang lengket itu menusuk tulang punggungku, tanda awal takdir yang gelap. Halo, namaku Dinda. Aku berumur 22 tahun. Aku datang ke Jakarta dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah untuk mengejar mimpi kuliah di ibu kota. Kota ini bagiku seperti monster raksasa yang menelan segala harapan sekaligus beban. Orang tuaku sangat berharap aku berhasil, dan aku harus membuktikan itu. Ketika aku mendapatkan kamar di sebuah kos tua yang agak jauh dari kampus, aku merasa bersyukur sekaligus cemas. Tangga kayunya berderit setiap kali kuinjak, koridor yang panjang dan sempit itu selalu lembab, dan aroma aneh memenuhi kamarku. Semua itu seolah memberi isyarat betapa beratnya masa depan yang menantiku. Namun, keraguanku mulai muncul saat aku bertemu dengan anak pemilik kos, seorang gadis bernama Mina. Dia masih berusia 17 tahun, memakai seragam sekolah dengan rok yang sedikit terlalu pendek, dan matanya menatapku dengan sesuatu yang bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Tatapannya dalam dan intens, seolah bisa menembus jiwaku. Ketika dia membantuku membawa barang-barang masuk ke kamar, sentuhan ringan di ujung jarinya membuatku terkejut seperti tersengat listrik. Senyumannya yang manis justru membuatku merasa tidak nyaman. Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena kebisingan kota, tapi karena bayangan Mina yang seolah mengawasi dari balik jendela kamarku. Aku mulai merasakan bahwa kos ini bukan tempat perlindungan, melainkan perangkap yang sulit untuk kuhindari. Di balik senyum polosnya, ada nafsu yang tersembunyi, dan setiap sentuhan kecil darinya membuat jantungku berdebar tak menentu. Hari-hariku di kos berubah menjadi permainan berbahaya dengan Mina. Aku ingin fokus pada kuliah, tapi dia selalu menemukan cara untuk masuk ke kehidupanku. Saat sarapan, dia duduk di sampingku, menyentuh bahuku tanpa sengaja. Saat aku bersiap pergi ke kampus, dia menungguku di koridor dan mengajakku bicara. Awalnya, kupikir itu hanya perhatian remaja yang lugu, tapi perlahan sikapnya menjadi semakin berani. Suatu malam, ketika aku sedang mengerjakan tugas, terdengar ketukan pelan di pintu. Mina berdiri di sana dengan nampan buah, tersenyum malu-malu. Katanya dia membawakan makanan agar aku tidak lelah belajar. Aku mengucapkan terima kasih dan hendak mengambilnya, tapi dia masuk ke dalam kamar tanpa diundang dan meletakkan nampan itu di atas mejaku. Dia tidak pergi. Di ruang sempit itu, keheningan canggung menyelimuti kami. Mina mulai mengelus buku-bukuku, bertanya apakah kuliahku sulit. Aku hanya menjawab singkat dan berharap dia cepat pergi, tapi dia malah mendekat, aromanya yang lembut menyentuh hidungku, dan aku menahan napas tanpa sadar. Dia duduk sangat dekat, bernafas hangat di telingaku. Aku sadar ini bukan hanya perhatian biasa, tapi godaan yang jelas. Aku mencoba menjauh perlahan, tapi semakin aku menolak, dia semakin menggenggamku erat. Tolakanku tak bisa memadamkan hasratnya yang membara, malah seperti menyiram bensin ke api. Aku tahu aku harus menghentikan ini. Suatu akhir pekan, aku mengumpulkan keberanian saat bertemu Mina di halaman kos. Mina, aku harus fokus belajar sekarang. Aku menghargai perhatianmu, tapi aku merasa ini terlalu berat, kataku hati-hati, berusaha tidak menyakitinya. Aku mengingatkan bahwa kita harus menjaga jarak sebagai penghuni kos dan putri pemiliknya. Wajah Mina berubah, senyum hilang dan digantikan oleh tatapan kosong, penuh kecewa dan sesuatu yang lain. Aku berharap dia mengerti dan mundur, tapi dia malah membalas dingin. Aku tidak keberatan dengan jarak usia kita. Aku suka kamu, apapun itu. Ucapan itu membuatku terdiam. Mina bukan gadis yang terluka, tapi pejuang yang semakin berkobar ketika menghadapi rintangan. Sejak hari itu, sikapnya berubah drastis. Dia tak lagi malu-malu, malah sengaja menyenggolku di lorong, mengetuk pintuku larut malam dengan pakaian yang semakin mencolok. Tatapan obsesifnya membuatku sesak napas. Kos tua ini mulai terasa seperti penjara yang menjeratku. Senandung senyum pemilik kos yang tampak tak peduli malah membuatku merasa seperti terperangkap dalam jaring laba-laba. Aku yakin satu-satunya yang bisa menyelamatkanku adalah Ibu Mina, yang juga pemilik kos. Seorang dewasa, seorang ibu, pasti bisa menegur putrinya. Aku mencoba mencari kesempatan untuk bercerita pada ibu kos, tapi dia selalu menghindar dengan senyum manis dan kata-kata ringan. Senang ada mahasiswa seperti kamu di sini. Mina sangat menyukaimu, seperti menganggapmu kakak, katanya.
tapi nada itu terasa seperti restu untuk sikap Mina yang mengganggu. Aku mulai merasakan ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik sosok ibu kos itu. Suatu malam saat hujan deras mengguyur kota, aku duduk termenung di meja belajar. Tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Siluet Mina muncul, rambutnya basah, mengenakan piyama tipis. "Kak, aku takut petir, jadi aku nggak bisa tidur." Suaranya lirih dan gemetar. Aku berdiri ingin mengusirnya, tapi dia malah mendekat dan memelukku erat. Bau hujan dan aroma manisnya membuatku hampir kehilangan akal. Dia berbisik di telingaku, "Tolong temani aku sebentar saja." Godaan itu menghancurkan pertahanan terakhirku. Namun, bayangan orang tuaku dan masa depan yang berat menyambar pikiranku. "Tidak," kataku tegas sambil mendorongnya keluar. Matanya berlinang air mata, tapi aku menutup pintu. Nafasku tercekat, tubuhku berkeringat dingin, dan aku merasakan pertarungan sengit antara rasa bersalah dan hasrat. Aku terjaga sepanjang malam, hujan sudah reda, tapi badai di hatiku makin menggila. Malam itu, aku sadar aku harus membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Tapi di balik semua kekacauan ini, ada janji samar bahwa cerita ini belum berakhir. Jakarta yang luas dan penuh keramaian bagiku masih terasa asing dan menakutkan. Aku ingat betul hari pertama aku menginjakkan kaki di kota ini, berharap bisa mengubah nasib dan membanggakan orang tuaku. Namun, kenyataan tak pernah semudah harapan. Kini, setelah bertahun-tahun tinggal di kos tua itu, aku baru sadar bahwa perjuangan bukan hanya soal menaklukkan kota besar, tapi juga bertahan dari godaan dan dilema yang tak pernah kuduga sebelumnya. Setelah kejadian malam hujan itu, suasana antara aku dan Mina berubah menjadi sangat tegang. Dia yang dulu penuh antusias kini tampak lebih dewasa, tapi juga lebih misterius. Aku berusaha menjaga jarak, tapi hatiku tetap tak tenang. Aku sadar, aku sedang terjebak dalam pusaran perasaan dan situasi yang sulit kuurai. Mina bukan hanya gadis polos yang kukira di awal. Dia memiliki sisi lain yang membuatku bingung dan takut. Hari-hari di kos semakin sulit. Mina kerap muncul tiba-tiba, dengan senyum yang tak lagi manis tapi penuh makna tersembunyi. Kadang dia duduk di ruang tamu sambil mengenakan blus dan rok panjang, terlihat anggun dan dewasa, jauh dari gambaran gadis remaja yang dulu ku tahu. Saat dia memanggilku dengan sebutan Mas Dinda daripada Kak, aku merasakan jarak yang aneh antara kami. Perubahan sikapnya membuatku bertanya-tanya, apa sebenarnya motif di balik semua ini? Aku mencoba fokus pada kuliah, tetapi pikiranku sering melayang ke Mina. Aku ingat bagaimana dia dulu memberikan secangkir kopi hangat di meja belajarku dengan secarik kertas kecil berisi pesan singkat, "Jangan terlalu memaksakan diri, kamu sudah berjuang keras hari ini." Pesan itu sederhana, tapi mengena di hati. Aku mulai meragukan keputusanku untuk menjauh darinya. Apakah aku terlalu keras ataukah aku yang terlalu lemah? Suatu sore saat aku pulang dari kampus, aku melihat Mina duduk sendirian di halaman kos, menatap langit yang mulai gelap. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, rambutnya yang biasanya tergerai kini diikat rapi. Wajahnya tampak lesu, dan aku merasa ada beban berat yang dia pendam. Aku mendekat dan duduk di sampingnya, mencoba memecah keheningan yang panjang. "Kamu kenapa, Mina?" tanyaku pelan. Dia menoleh, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku merasa sendiri, Dinda. Ayahku selalu sibuk, ibu juga sering pergi, dan aku hanya punya kamu di sini." Kata-katanya menusuk hatiku. Aku merasa bersalah karena selama ini terlalu sibuk menjaga jarak dan melindungi diriku sendiri. Akhirnya, aku memutuskan untuk membuka sedikit kisahku padanya tentang beban yang aku tanggung, tekanan dari keluarga, dan ketakutanku menghadapi masa depan yang tidak pasti. Mina mendengarkan dengan penuh pengertian, tanpa menghakimi. Saat itu aku merasa kami bukan lagi sekadar penghuni kos dan putri pemiliknya, tapi dua jiwa yang sama-sama terluka oleh kehidupan kota besar. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Aku tahu, perasaan yang tumbuh di antara kami bisa membawa bahaya bagi kami berdua. Aku berusaha menekan gelombang emosi yang mengambang di dadaku, tapi semakin aku berusaha, semakin kuat pula tarikan antara aku dan Mina. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku mampu menghadapi semua ini?
Atau akankah aku terjebak dalam kisah yang tidak pernah kuinginkan sejak awal? Kota ini, kos tua ini, dan Mina, semuanya seperti benang-benang yang kusut dan sulit aku lepaskan. Aku harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Namun, aku sadar satu hal, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku masih ingat betul bagaimana semuanya bermula saat aku pertama kali menetap di kos tua itu, mencari tempat tinggal yang sederhana tapi cukup dekat dengan kampus di bilangan Tebet. Saat itu, aku merasa lega bisa menemukan kamar yang terjangkau, meski bangunannya sudah tua, dengan tangga kayu yang berderit dan lorong sempit yang selalu lembab. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang membuat hatiku tak tenang. Mina, anak pemilik kos yang masih duduk di bangku SMA, dengan tatapan matanya yang penuh misteri dan intens. Mina bukan gadis biasa. Di balik seragam sekolahnya yang rapi, ada aura yang sulit kujelaskan. Dia sering mengikutiku dengan langkah ringan, kadang duduk di dekatku saat aku sedang belajar, bahkan menyentuh buku-bukuku dengan lembut. Awalnya, aku mengira itu hanya perhatian seorang gadis remaja yang polos. Tapi seiring waktu, sikapnya semakin menunjukkan ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Suatu hari, saat aku sedang sibuk mengerjakan tugas di kamarku, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku membuka dan mendapati Mina berdiri dengan nampan berisi buah segar. "Mas, aku bawa ini supaya kamu nggak capek belajar," katanya dengan suara manja. Aku merasa tersentuh dan berterima kasih, tapi saat dia masuk tanpa izin dan duduk di sampingku, hatiku mulai berdebar tak karuan. Dia duduk terlalu dekat. Bau rambutnya yang harum memenuhi ruang kecil itu. Nafasnya yang hangat menyentuh telingaku saat dia meminta bantuan mengerjakan tugas. Aku tahu ini bukan sekadar permintaan bantuan, tapi godaan yang jelas. Aku mencoba menjauh, tapi dia semakin merapat, membuatku bingung dan takut. Keesokan harinya, aku mencoba mengungkapkan perasaanku padanya secara hati-hati. "Mina, aku harus fokus belajar. Aku menghargai perhatianmu, tapi aku merasa ini terlalu berat buatku. Aku ingin menjaga jarak, mengingatkan bahwa kita harus tetap profesional sebagai penghuni kos dan putri pemiliknya." Namun, reaksinya mengejutkanku. Wajahnya berubah serius, dan dengan suara yang dingin dia berkata, "Aku nggak peduli soal jarak usia. Aku suka sama kamu, apapun itu." Aku terdiam, terkejut oleh keberanian dan ketegasan itu. Mina bukan gadis yang mudah patah hati, malah seperti pejuang yang semakin bersemangat ketika menghadapi rintangan. Sikapnya yang berubah drastis membuatku semakin waspada. Hari-hari berikutnya, Mina menjadi lebih agresif. Dia sengaja menyenggolku di lorong, mengetuk pintuku larut malam, dan selalu hadir dengan pakaian yang semakin menantang. Kos tua yang dulu kuanggap tempat berlindung kini berubah menjadi tempat yang menjeratku dalam jaring yang sulit kutembus. Aku merasa sesak, terjebak antara rasa takut dan daya tarik yang membingungkan. Aku mulai mencari bantuan pada ibu kos, berharap dia bisa mengendalikan putrinya. Namun, ibu kos selalu menyambutku dengan senyum ramah yang terasa seperti tipu daya. "Senang ada mahasiswa seperti kamu di sini," katanya sambil memuji. "Mina sangat mengandalkan kamu, seperti punya kakak sendiri." Kalimat itu seperti restu terselubung untuk sikap Mina yang mengganggu. Suatu malam hujan deras, aku duduk di meja belajarku, merasa putus asa. Pintu kamarku terbuka perlahan dan Mina masuk tanpa suara. Basah kuyup dengan piyama tipis, dia memelukku erat sambil berbisik, "Mas, aku takut petir. Aku nggak bisa tidur." Aku hampir kehilangan kendali saat aroma hujan dan tubuhnya yang hangat menyelimuti diriku. Namun, aku mengumpulkan semua keberanian dan menolaknya dengan tegas. Setelah menyingkirkannya, aku terjaga sepanjang malam, jantung berdebar kencang, batinku bergolak antara rasa bersalah dan keinginan. Aku tahu, aku harus membuat keputusan sulit agar tidak terperosok lebih dalam. Kota ini, kos tua ini, dan Mina, semuanya adalah ujian berat yang harus kuhadapi demi masa depanku. Namun, aku sadar satu hal,
Aku tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Aku harus memilih jalan yang benar, walaupun itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang mungkin menghancurkan. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku tak tahu sampai kapan akan berakhir. Jakarta yang dulu terasa seperti lautan yang luas dan tak berujung kini berubah menjadi arena pertempuran batin yang tak pernah kuharapkan. Setelah berhari-hari menahan diri, aku akhirnya memutuskan untuk menghadapi Mina secara langsung. Aku tahu bahwa jika aku terus membiarkan keadaan seperti ini, aku bisa saja terjerumus ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Suatu sore, aku menunggu Mina di halaman belakang kos yang dipenuhi tanaman rambat dan bunga kembang sepatu. Sinar matahari mulai meredup saat awan gelap menggantung rendah di langit. Mina datang dengan langkah pelan, mengenakan seragam sekolah yang kali ini tampak lebih rapi dan sopan, berbeda dengan sikapnya yang semakin berani akhir-akhir ini. Matanya menatapku dengan campuran harapan dan keteguhan. "Aku ingin bicara, Mina," kataku dengan suara serak, mencoba mengumpulkan keberanian. Dia mengangguk pelan, duduk di bangku kayu di sampingku. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai mengungkapkan isi hatiku. Aku menjelaskan bahwa aku datang ke Jakarta dengan tujuan yang jelas, untuk belajar, untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Aku harus menjaga jarak demi kebaikan kami berdua, karena hubungan kami yang semakin dekat bisa membawa masalah besar, baik untukku maupun untuk keluarganya. Mina mendengarkan dengan wajah yang sulit ditebak. Setelah aku selesai, dia menunduk sejenak, kemudian menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku mengerti, Dinda. Aku tahu aku terlalu jauh melangkah, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku ingin kamu tahu, aku suka kamu bukan hanya karena kesepian atau rasa ingin diperhatikan. Aku benar-benar menyukaimu," katanya dengan suara lirih. Aku terdiam, dadaku terasa sesak. Kata-katanya menyentuh sisi terdalam hatiku yang selama ini aku kubur rapat-rapat. Namun aku tahu aku tak bisa membalas perasaannya. Aku harus menjaga prinsip dan keputusan yang sudah kuambil sejak awal. "Aku menghargai kejujuranmu, Mina, tapi aku tak bisa membalas itu. Aku bukan orang yang tepat untukmu sekarang," jawabku pelan. "Kita harus menjaga jarak demi kebaikan kita berdua." Mina mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia menatapku sekali lagi sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan aku dengan hati yang berat dan pikiran yang kacau. Malam itu, aku duduk di kamarku, mencoba menenangkan diri. Namun, pikiranku terus berputar, membayangkan wajah Mina yang penuh harapan dan kesedihan. Aku merasa bersalah sekaligus lega telah mengungkapkan semuanya. Tapi aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Perasaan yang sudah tumbuh tidak bisa begitu saja dihapus dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya, hubungan kami berubah menjadi dingin dan terjaga. Mina tidak lagi menunjukkan sikap agresif, tapi ada jarak yang terasa menusuk di antara kami. Aku merasa kehilangan sesuatu yang penting, meskipun aku tahu itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Namun, aku belum menyadari bahwa badai sebenarnya baru saja mulai. Perlahan misteri dan rahasia yang tersembunyi di balik senyum manis Mina dan ibu kos akan mulai terungkap, membawa aku ke dalam pusaran yang jauh lebih berbahaya dan rumit daripada yang pernah kubayangkan. Aku harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengguncang seluruh hidupku. Setelah percakapan berat itu, suasana di kos tua tempatku tinggal berubah drastis. Mina yang dulu selalu hadir dengan senyum dan tatapan penuh hasrat, kini menjadi sosok yang sulit ditebak. Dia tak lagi mendekatiku seperti sebelumnya, tapi kehadirannya terasa seperti bayangan yang selalu mengintai setiap langkahku. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menatap, sebuah campuran antara kepedihan dan tekad yang membuatku merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu yang remang-remang, ibu kos datang menghampiriku. Wajahnya tampak serius, berbeda dari senyum ramah yang biasanya ia tunjukkan. "Dinda, aku ingin bicara denganmu," katanya pelan. Aku mengangguk dan mengikuti dia ke dapur kecil di belakang rumah. Di sana, suasana menjadi sunyi kecuali suara air mendidih di ceret. Ibu kos menatapku dengan mata yang penuh rahasia. "Aku tahu tentang perasaan Mina padamu, dan aku tahu kamu sudah mencoba menjaga jarak. Tapi kamu harus mengerti, Mina bukan anak biasa. Dia sangat kesepian. Aku juga pernah muda seperti dia, dan aku tahu apa artinya merindukan perhatian," ujarnya dengan suara bergetar. Aku terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Tapi aku khawatir, Dinda, hubungan kalian bisa membawa masalah besar.
Aku tidak ingin kehilangan dia, dan aku juga tidak ingin kamu terluka. Aku merasa ada campuran kehangatan dan ancaman dalam kata-katanya. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekhawatiran seorang ibu. Apakah ibu tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Tanyaku dengan hati-hati. Ibu kos menghela napas panjang, lalu menatapku tajam. Kos ini Mina, aku, semuanya terikat dalam sebuah ikatan yang rumit. Ada rahasia yang tidak boleh kau ketahui sekarang, tapi kau harus berhati-hati. Jangan sampai kau terjebak di dalamnya. Perkataan itu membuat hatiku berdebar kencang. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, berdiri di ambang sebuah kegelapan yang belum kulihat sebelumnya. Aku bertanya-tanya, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik senyum manis Mina dan sikap dingin ibu kos? Mengapa mereka tampak seolah-olah memainkan peran dalam sebuah sandiwara yang aku tidak mengerti? Keesokan harinya, aku mencoba mengamati Mina dengan lebih seksama. Dia tampak berbeda, lebih dewasa dan penuh rahasia. Kadang dia duduk sendiri di teras, menatap kosong ke jalanan yang sibuk, dengan pakaian yang rapi dan makeup tipis yang menambah kesan misterius. Aku merasa ada jarak yang semakin melebar di antara kami. Namun, di balik jarak itu, aku merasakan panggilan yang kuat, seperti magnet yang menarikku tanpa bisa kuhentikan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirinya, tentang rahasia yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang dalam dan senyum yang kadang menyembunyikan luka. Pada malam yang sunyi, aku mendengar suara langkah kaki di lorong sempit kos. Pintu kamarku diketuk pelan. Tanpa pikir panjang, aku membuka dan mendapati Mina berdiri di sana, mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya terlihat anggun dan rapuh sekaligus. Dia menatapku dengan mata basah dan tanpa sepatah kata, dia melangkah masuk. Dalam keheningan itu, aku tahu bahwa babak baru dalam kisah kami akan segera dimulai. Sebuah babak penuh misteri, godaan, dan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Aku hanya bisa berharap aku siap untuk menghadapi apapun yang menanti di balik pintu itu. Aku masih teringat jelas malam itu, ketika pintu kamarku diketuk perlahan dan aku menemukan Mina berdiri di ambang pintu dengan mata yang basah dan penuh ketidakpastian. Gaun putih sederhana yang dikenakannya membuatnya tampak seperti sosok yang rapuh, namun tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan rumit. Dia melangkah masuk tanpa sepatah kata, dan keheningan yang mengisi ruangan terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang siap pecah kapan saja. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengumpulkan kata-kata, tapi suaraku seakan terjerat oleh perasaan campur aduk. Mina duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar ke malam kota Jakarta yang penuh lampu dan suara kendaraan. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Dinda, aku tahu aku sudah membuat segalanya menjadi rumit, tapi aku tak bisa bohong pada perasaanku. Aku benar-benar menyukaimu, lebih dari yang pernah aku sadari. Kalimat itu mengguncang hatiku. Aku merasa terjebak antara simpati dan ketakutan. Perasaanku sendiri masih bergejolak, ada tekanan dari keluarga, harapan yang harus kutunaikan, dan masa depan yang harus kupertahankan. Tapi di saat yang sama, ada sisi lembut dalam diriku yang ingin merespon cinta Mina, yang ingin merangkulnya dan melindunginya dari kesendirian yang selama ini menghantuinya. Namun, aku tahu aku harus tegas. Aku berkata dengan suara berat, "Mina, aku juga peduli padamu, tapi hubungan kita tak bisa seperti ini. Aku harus menjaga jarak demi kebaikan kita berdua." Aku berusaha menjelaskan bahwa perasaan ini bisa menjadi bencana jika tidak diatur dengan baik. Tapi melihat air mata yang mulai mengalir di pipinya, aku merasakan beban yang luar biasa. Mina mengangguk pelan, meski matanya tetap bersinar dengan keinginan yang tak terucapkan. "Aku akan berusaha, Dinda, tapi aku butuh waktu. Aku tak ingin kehilanganmu." Kata-katanya membuatku terdiam, menyadari bahwa aku bukan hanya menghadapi sebuah hubungan biasa, tapi juga sebuah perjuangan antara rasa cinta dan kenyataan yang keras. Di malam-malam berikutnya, aku terus bergulat dengan perasaan sendiri. Aku merasa seperti dua diri yang bertarung di dalam diriku. Satu ingin menyerah pada cinta yang tulus, satu lagi berusaha mempertahankan prinsip dan tanggung jawab. Aku sering terjaga hingga larut, memikirkan apa yang harus kulakukan agar tidak menyakiti siapapun. Namun, kenyataan pahit mulai muncul. Aku menyadari bahwa perasaan Mina bukan hanya sekadar cinta remaja yang polos, tapi sesuatu yang lebih dalam dan kompleks.
Ada sisi gelap dalam dirinya yang mulai muncul, sebuah obsesi yang perlahan menguasai dirinya dan mengancam untuk menjeratku dalam jaring yang tak bisa kuhindari. Aku mulai merasakan tekanan yang tak terkatakan, bukan hanya dari Mina, tapi juga dari ibu kos yang selalu tampak mengawasi dengan senyum misterius. Ada bisikan-bisikan yang kudengar di antara dinding kos tua itu, rahasia yang tersembunyi dan permainan yang lebih besar dari yang kukira. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur, mendengar suara hujan yang menetes pelan, dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk melewati semua ini? Apakah aku bisa menjaga hati dan masa depanku dari badai yang mulai mengancam? Aku tahu, keputusan yang kuambil selanjutnya akan menentukan jalan hidupku, dan mungkin juga hidup Mina. Di tengah gelapnya malam, aku merasakan beban sebuah takdir yang belum kusadari akan membawaku ke jurang yang dalam. Malam itu, ketika aku pikir semuanya sudah mencapai titik terendah, kenyataan malah mengguncangkanku dengan kejutan yang tak pernah kubayangkan. Pintu kamarku diketuk dengan tiba-tiba, dan saat aku membuka, bukan Mina yang berdiri di sana, melainkan ibu kos. Wajahnya serius, matanya yang biasanya ramah kini menyiratkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan penuh rahasia. "Ibu ingin bicara," katanya singkat, lalu masuk tanpa menunggu aku mengizinkan. Aku mengikuti langkahnya menuju ruang tamu yang remang, tempat biasanya kami berkumpul, tapi malam itu terasa seperti ruang pengadilan. Aku duduk di sofa, dan ibu kos duduk berhadapan, mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Dinda, aku sudah lama memperhatikan hubunganmu dengan Mina," katanya dengan suara rendah tapi tegas. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Mina bukan hanya anak biasa, dia membawa luka yang dalam, dan aku juga punya peran dalam semua ini." Aku menatapnya bingung, merasa ada sesuatu yang disembunyikan. "Tembebedan. Mina pernah mengalami masa sulit yang sangat berat ketika kecil. Aku berusaha melindunginya dengan segala cara, tapi kadang caraku salah. Aku tahu aku membuat kesalahan, dan aku takut kamu akan menjadi korban berikutnya." Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kos tua ini? "Aku harus jujur, Dinda. Aku pernah mencoba mengatur semuanya agar Mina dan kamu bisa dekat. Berharap kamu bisa menjadi penopang hidupnya. Tapi aku juga tahu bahwa ini berbahaya." Suaranya mulai bergetar, dan aku bisa merasakan beban emosional yang dia pikul selama bertahun-tahun. "Kamu harus berhati-hati. Hati Mina rapuh, tapi juga penuh kekuatan yang bisa menghancurkan." Aku mencoba mencerna semua itu, merasa dunia di sekitarku mulai runtuh. Semua yang selama ini kuanggap sederhana, ternyata penuh dengan rahasia dan luka yang dalam. Kumakos memandangku dengan tatapan yang sulit dimengerti, lalu berkata, "Aku tidak ingin kamu terluka, tapi aku juga tidak bisa melindungi Mina selamanya. Aku butuh kamu untuk menjadi kuat, lebih kuat dari yang aku bisa bayangkan." Saat aku berusaha mengajukan pertanyaan, ibu kos bangkit dari sofa dan berjalan ke pintu. Tapi sebelum pergi, dia menoleh dan berkata dengan suara pelan, "Ingat, Dinda, kamu bukan hanya berhadapan dengan Mina. Kamu terjebak dalam jaring yang kami buat bersama, dan keluar dari sini tidak semudah yang kamu kira." Pintu tertutup dengan pelan, meninggalkan aku dalam keheningan yang mencekam. Aku duduk termenung, mencoba memahami arti dari kata-katanya. Aku merasa seperti pemain dalam drama yang tidak pernah kuinginkan, terperangkap dalam kisah yang lebih gelap dan kompleks dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, pikiranku dipenuhi oleh bayangan Mina dan ibu kos, oleh rahasia yang tersembunyi, dan oleh perasaan takut yang semakin menguat. Aku sadar, aku tidak hanya menghadapi cinta yang rumit, tapi juga sebuah intrik yang bisa menghancurkan hidupku jika aku lengah. Aku menatap jendela, melihat hujan yang mulai turun perlahan, dan bertanya pada diriku sendiri, bagaimana aku bisa keluar dari jaring beracun ini? Apakah aku punya kekuatan untuk melawan takdir yang sudah ditenun begitu rapat di sekitarku? Jawabannya masih tersembunyi di balik gelap malam, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Beberapa hari setelah pertemuan mengejutkan dengan ibu kos, suasana di dalam hatiku semakin kacau. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa ujung, di mana setiap langkahku membawa aku lebih dalam ke dalam misteri dan bahaya yang belum pernah kuhadapi sebelumnya.
Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, berusaha fokus pada kuliah, tapi bayangan kata-kata ibu kos terus menghantui pikiranku. Suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan tugas di kamarku, pintu diketuk perlahan. Aku menengok dan melihat Mina berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan matanya sembab seperti habis menangis. Dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan duduk di sudut kamar, memandangi lantai dengan tatapan kosong. Aku merasa hatiku tersentuh dan sekaligus waspada. "Mina, ada apa? Kamu kenapa?" tanyaku dengan suara lembut. Dia mengangkat wajahnya perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Dinda. Aku merasa terjebak, seperti ada sesuatu yang menahan aku untuk bebas. Aku takut akan masa depan, takut akan diriku sendiri." Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menarik diri. "Aku tahu ibu bilang banyak hal yang tidak boleh aku ceritakan padamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan hanya sekadar gadis yang kesepian. Ada masa lalu yang kelam, rahasia yang menyakitkan, dan aku tidak tahu bagaimana keluar dari itu semua." Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha memahami penderitaannya. Dia mulai bercerita tentang keluarganya yang penuh ketegangan, tentang ayah yang jarang pulang, dan ibu yang sibuk dengan urusan sendiri, tentang bagaimana dia merasa sendirian di tengah keramaian, dan bagaimana perhatian yang kuberikan memberinya harapan yang selama ini hilang. Namun, di balik kata-katanya, aku merasakan ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang belum dia ungkapkan. Aku tahu bahwa Mina menyimpan beban yang sangat berat, dan aku merasa bertanggung jawab untuk membantunya, meskipun aku sendiri belum tahu caranya. Malam itu, kami duduk bersama dalam keheningan, membiarkan waktu berlalu tanpa tekanan. Aku merasakan ikatan yang semakin kuat, namun juga semakin rumit. Aku tahu bahwa hubungan kami bukan hanya soal cinta atau kesepian, tapi juga tentang dua jiwa yang berusaha bertahan dalam dunia yang penuh tantangan. Tetapi, aku juga sadar bahwa semakin dalam aku masuk ke dalam hidup Mina, semakin besar pula risiko yang harus kuhadapi. Ada sesuatu yang menunggu di balik tirai gelap masa lalunya, sebuah rahasia yang jika terungkap, bisa menghancurkan kami berdua. Dalam keheningan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap kuat dan waspada. Aku tahu jalan yang harus kuambil tidak mudah, tapi aku tak akan mundur. Apapun yang terjadi, aku harus melindungi diri dan Mina dari bayang-bayang masa lalu yang mengancam untuk menelan kami. Ya, namun aku juga bertanya-tanya, apakah aku sudah terlambat? Apakah jaring yang sudah teranyam terlalu rapat untuk kutembus? Jawaban itu masih tersembunyi dalam kegelapan, menunggu untuk ditemukan. Ketegangan dalam hidupku semakin memuncak, seolah setiap detik yang berlalu menambah beban yang tak tertahankan. Kos tua itu kini bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan arena pertempuran yang menguras jiwa dan raga. Mina, dengan segala rahasia dan luka yang ia pendam, seolah menjadi magnet yang menarikku masuk ke dalam pusaran yang sulit kuhindari. Namun, aku tak bisa menolak. Perasaan yang tumbuh di antara kami semakin membakar, meski aku tahu itu berbahaya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, aku duduk di meja belajarku, dikelilingi oleh buku dan catatan yang tak kunjung selesai. Pikiran dan hatiku bergejolak, bergulat antara keinginan untuk menjauh dan dorongan untuk tetap dekat dengannya. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk dengan pelan, dan aku tahu itu Mina. Dia masuk dengan langkah ringan, mengenakan gaun tipis yang basah karena hujan, rambutnya menempel di wajahnya yang pucat. Dia mendekat dan duduk di sampingku, tanpa berkata apa-apa. Aku merasakan napasnya yang hangat di leherku. Aroma rambutnya yang basah bercampur dengan bau hujan membuatku hampir kehilangan kendali. Dalam keheningan itu, kami saling menatap, seolah mengerti bahwa momen itu adalah puncak dari segala pergulatan yang kami alami. "Dinda," bisiknya dengan suara serak, "aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak peduli." Kata-katanya menusuk hati, membuat darahku berdesir dan pikiranku kacau. Aku ingin menolak,
ingin melarikan diri dari godaan yang begitu kuat, tapi tubuh dan jiwaku seolah terperangkap dalam tarikan magnet yang tak bisa kuhindari. Saat dia meraih tanganku, aku merasakan gelombang emosi yang luar biasa, antara cinta, rasa bersalah, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Namun, di balik semua itu, aku sadar bahwa aku tengah berada di ambang jurang. Jika aku jatuh, aku tak tahu apakah aku bisa bangkit kembali. Hubungan kami yang penuh gairah dan bahaya itu bisa menghancurkan masa depanku, impianku, bahkan diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengumpulkan keberanian. Mina, aku juga peduli padamu, tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita berdua, tapi tentang masa depan yang harus kita jaga. Kataku dengan suara serak, penuh perjuangan. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Jawabnya pelan, malam itu menjadi saksi dari konflik batin yang mengoyak hatiku. Aku tahu, perjalanan kami belum berakhir, dan badai yang kami hadapi akan semakin dahsyat. Namun, di balik semua itu, ada harapan yang tumbuh. Sebuah harapan bahwa cinta yang tulus bisa mengalahkan segala rintangan dan kegelapan. Tetapi aku juga tahu, untuk sampai ke sana, aku harus melewati ujian yang paling berat dalam hidupku. Ujian yang akan menentukan siapa aku sebenarnya dan seberapa kuat aku mampu bertahan dalam pusaran takdir yang telah menjerat kami. Hari-hari setelah malam penuh pergulatan itu berubah menjadi babak baru dalam hidupku yang penuh ketidakpastian. Aku dan Mina berjalan di atas tali tipis yang membentang antara cinta dan kehancuran, antara harapan dan kehampaan. Setiap tatapan, setiap sentuhan, menyimpan janji sekaligus ancaman yang tak terlihat namun terasa sangat nyata. Namun, di balik semua itu, aku mulai menyadari bahwa kisah kami bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai, melainkan tentang bagaimana kami berdua berjuang melawan bayang-bayang masa lalu yang terus membayangi. Mina dengan segala luka dan rahasianya, aku dengan beban harapan keluarga dan masa depan yang harus kupertahankan. Suatu sore di sebuah kafe kecil di pinggir Jalan Sudirman, kami duduk berhadapan. Mata Mina yang dulu penuh gairah kini menyiratkan keteguhan dan kedewasaan yang baru kutemukan. Dia mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam, rambutnya tergerai rapi. Aku sendiri mengenakan kemeja biru muda yang kusut, wajahku masih menyimpan bekas lelah dari segala pergulatan yang kulewati. "Kamu tahu, Dinda," katanya pelan, "aku sudah berubah. Aku bukan lagi gadis yang dulu kamu kenal. Aku belajar untuk kuat, untuk mandiri, dan untuk melangkah maju, meski kadang aku masih takut." Aku tersenyum tipis, merasakan kehangatan yang berbeda di antara kami. "Aku juga berubah, Mina. Kota ini, hidup ini, semua membuatku belajar untuk menjadi lebih kuat. Tapi aku tak bisa melupakan apa yang pernah kita lalui bersama." Dia mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan sebuah novel yang dulu pernah aku ungkapkan ingin baca. "Aku harap ketika kamu membacanya, kamu ingat aku. Ingat bahwa kita pernah berjuang bersama." Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar, merasakan makna mendalam di balik pemberian sederhana itu. Di sela halaman buku, kusempatkan membaca secarik kertas kecil bertuliskan, "Aku menunggu, kapanpun kamu siap." Saat itu aku tahu, meski jalan kami penuh liku dan bayang-bayang masa lalu, kami masih memiliki masa depan yang bisa kami bentuk bersama. Cinta kami bukan cerita dongeng yang berakhir indah dalam sekejap, tapi sebuah perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Namun, di balik senyum dan harapan itu, ada pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah kami benar-benar siap menghadapi dunia nyata yang penuh dengan rintangan dan penilaian? Apakah cinta kami cukup kuat untuk menembus segala prasangka dan luka lama? Aku menatap wajah Mina, melihat tatapan penuh harap dan keteguhan. Di saat itu, aku tahu bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Dan aku siap melangkah bersamanya, menantang segala kemungkinan, walau dunia mungkin belum sepenuhnya menerima kami. Cerita kami bukan tentang akhir, tapi tentang awal sebuah kisah yang lebih besar dan penuh misteri. Sebuah kisah yang menunggu untuk terus ditulis dengan tinta keberanian, kejujuran, dan cinta yang tak pernah padam.